Oh, yang terakhir, Oh, ada lagi. jangan takut untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Karena Pak Melvin itu mendapatkan intimidasi, kekerasan, pemukulan memakai batu. Karena viralnya berita. Nah, Pak Melvin itu mendapatkan intimidasi yang kita tidak tahu itu siapa pelakunya, siapa yang berinisiatif. Halo guys, sebelum lanjut nonton, jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, dan share. Tinggalkan pesanmu di kolom komentar. Kembali lagi ke program Time Out RSPL Office. Sekarang kita lagi sama managing partner kita, Bang Rapen Sinaga. Applause dulu lah. Ya kita ngobrol santai lah sama Bang Rapen selaku managing partner di sini ya. Bang, kan sekarang ini Abang lagi nanganin kasus Melvin Pontoh kalau nggak salah ya? Ya, kita. Oh kita, oh iya kita sih ya, betul. Ya, karena kan udah viral juga sih emang di medsos kan masalah Melvin ini kan Bang. Sebenarnya netizen juga mau tahu Bang, maksudnya ya supaya Abang ceritakan kembali tentang kronologis gimana sih Bang kasusnya Pak Melvin Pontoh ini Bang. Ya, intinya ya. Intinya sebetulnya kan kasus Melvin Pontoh ini adalah soal perjanjian kredit ya. Perjanjian kredit ini dibuat dari tahun 2013. Ya, 2013 memang diajukan oleh Pak Melvin Pontoh. Ya. Nah, sudah mengalami 3 kali adendum. 3 kali adendum. 2014 adendum pertama, 2015 adendum kedua. Itu memang karena pengajuan ataupun permohonan dari Pak Melvin untuk adendum ya, dan diketahui lah oleh Pak. Nah, persoalannya adalah adendum 3 ini yang tahun 2016 itu yang sama sekali Pak Melvin itu tidak tahu dan tidak pernah menandatangani. Ya, itu sebetulnya intinya. Adendum yang ketiga itu. Adendum ketiga ini. Nah, kemudian ya ini kan adendum 3 ini memperpanjang nafas perjanjian itu ya kan, perjanjian kredit itu. Karena adendum itu perubahan Ya. tambahan. Sehingga kemudian semakin bertumpuklah hutangnya Pak Melvin, bertambah kan, yang tadinya sisa 69 juta menjadi sekitar kurang lebih 470 juta berikut denda dan bunga, artinya kan dirugikan. Betul. Ya, dirugikan Pak Melvin ini. Nah ya kemudian 2019 Bank Mandiri Tahuna ya, Bank Mandiri Tahuna itu menagih lah ya, menagih. Namun Pak Melvin pada saat itu kan tidak ada di tempat. Nah, mereka menjumpai ibu dari Pak Melvin. Ya, namanya seorang ibu kan, mungkin takut atau bagaimana. Dan kemudian akhirnya ibunya ini berinisiatif lah melunasi utang itu. Utang dari Pak Melvin ini ya Bang. Utang dari Pak Melvin sampai harus menjual semua yang dimiliki lah untuk melunasi. Betul. Nah, terlunasi lah tahun 2020 gitu ya. Nah, kemudian Pak Melvin baru tahu di tahun 2021 ada perjanjian itu ya, perjanjian yang tidak pernah dia tanda tangani ya. Adendumnya ini Bang. Adendum 3 ini ya. Beliau hanya pernah menerima kopi dari atau salinan dari adendum 3 perjanjian, bukan asli ya. Biasanya kan perjanjian seperti kita tahu itu kan harus dibuat 2 rangkap ya, masing-masing pihak menerima gitu kan. Ini dia hanya kopian. Nah, berangkat dari situ ya Pak Melvin merasa dirugikan, dia laporlah ke Polres dulu kan. Nah, laporannya pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Perbankan ya, atas dugaan tindak pidana pencatatan palsu.
catatan palsu. Nah, ya sampai sekarang bahkan penyidik Polda Sulut sudah menghentikan perkara ini gitu kan, dengan alasan tidak ditemukan adendum 3 perjanjian yang dipalsukan itu. Ya kan? Nah, berarti kan sebetulnya yang menjadi pokok persoalannya kan adendum 3 ini. Berarti kan harus ada dong gitu kan, harus hadirkan bukti konkretnya. Ya, gimana sih yang menjadi objek sengketa tapi objek sengketanya tidak diketahui kemana gitu kan. Harusnya kan dicari dan dipaksa Bank Mandiri untuk menghadirkan, karena nggak mungkin kan logikanya ya kalau bahasa Mandiri tercecer, hilang, ya tidak ditemukan, ya nggak mungkin lah sekelas bank BUMN seperti Bank Mandiri itu dokumen penting seperti itu hilang kan. Apalagi bank besar juga. Bank besar Harusnya diarsipin juga sih. diarsipkan, ya kan nggak masuk akal. Nah atas dasar itu polisi menghentikan, gitu, penyidik menghentikan perkara ini. Nah sehingga kemudian akhirnya kita ya laporlah ke Mabes Polri, ke Pak Kapolri, ke Kompolnas, ya kan. Terakhir kita sudah dipanggil oleh Kompolnas kan awal bulan Juni yang lalu, dipanggil untuk rapat koordinasi bersama Kompolnas, dipimpin langsung oleh Pak Beni Mamoto, dan dihadiri oleh petinggi-petinggi Polri dan juga pejabat Polda Sulut, juga dihadiri oleh terlapor Bank Mandiri Tahuna. Iya, kalau nggak salah juga sempat menghadirkan saksi ahli juga Bang ya? Ada saksi ahli 2 orang, ya dari UII dan dari UKI. Ya, yang dihadirkan oleh. Ya, satu dihadirkan oleh penyidik, satu dihadirkan oleh kita sebagai pelapor. Berarti Bang, kan sebelumnya udah dilaporkan itu kan ke Polda Sulut kan? Berarti itu SP3 itu Bang? Ya di SP3 oleh Polda Sulut. Oleh Polda Sulut. Polda Sulut. Itulah yang kita minta dibuka kembali. Nah terakhir waktu rapat koordinasi dengan Kompolnas, Kompolnas meminta untuk dibuka kembali dan diperiksa kembali. Perkara itu ya, dan diupayakan harus ketemu itu yang namanya adendum 3 perjanjian. Juga orang-orang yang dulu berurusan sama kredit yang sudah resign itu disuruh dicari dan didalami lagi keterangan-keterangannya. Berarti kan Bang, kalau kita tahu biasanya kalau perjanjian itu kan pasti ada saksinya juga nggak sih Bang? Ada adendum kayak gitu. Iya dong. Iya. Itu ada nggak saksi yang di dalam adendum 3 perjanjian, ada nggak saksi dari Pak Montoh juga di situ, Pak Melvin Montoh? Yang pasti kan karena ini dugaan pencatatan palsu yang pihak kita sama sekali tidak ketahui, berarti kan tidak ada nyaris tidak ada sebetulnya saksi yang mewakili kita kan. Iya betul. Kecuali kalau kita mengalami langsung itu kan. Nah berarti kan yang lebih banyak adalah saksi dari mereka. Dari mereka ya Bang. Dari mereka. Nah sekarang yang penting itu kan bagaimana sih kita untuk memeriksa atau menguji lab forensik tanda tangan yang dipalsukan di dalam perjanjian itu. Berarti kan harus ada aslinya, kan itu yang penting. Supaya bisa diuji lagi. Nah, terus Bang, upaya-upayanya itu kira-kira menurut Abang apanya nih Bang untuk dilakukan selain ke Kompolnas? Ini kan kemarin udah tuh Abang ke Kompolnas. Ya ke Kapolri kan kita sudah sampaikan juga. Lalu Kapolri juga meminta Kompolnas untuk memfasilitasi penyelesaian perkara ini kan, memimpin langsung, dipimpin oleh Pak Beni Mamoto. Betul. Nah dalam rapat koordinasi yang tanggal 6 Juni yang lalu itu Pak Beni meminta kita sebagai penasihat hukum itu untuk membuat legal opinion, ya, merespon rapat koordinasi di Kompolnas itu. Nah itu sudah kita buatkan kan, seperti yang kalian tahu kan sudah kita buatkan, kita kirimkan itu, ya. Yang pada intinya kita menerangkan di situ beberapa hal kan, termasuk tentang dasar hukum perjanjian, dasar hukum, hubungan hukum itu apa, ya kan. Kemudian soal pasal 49 Undang-Undang Perbankannya, soal penghentian perkara dan lain-lain. Itu kita jelaskan semua. Di dalam LO itu ya Bang. Di dalam LO supaya apa? Itu menjadi pendapat yang dapat diadopsi oleh penyidik gitu kan. Diadopsi oleh penyidik atau menjadi masukan bagi penyidik. Kan itu sebetulnya intinya kan. Nah, dibuka lagi lah perkara. Dibuka lagi. Gitu ya Bang ya. Gitu. Karena kan toh sudah jelas sebenarnya ya.
Artinya tinggal perjanjian addendum 3 itulah dihadirkan. Kalau memang itu tidak ditemukan, hilang di Bank Mandiri, berarti kan ada bisa beberapa kemungkinan kan. Ada yang secara sengaja menghilangkan, Iya. ada mungkin yang tidak sengaja atau sengaja menutup-nutupi, menghalang-halangi, kan jadi panjang, Anjay. Betul. ya kan? Iya. Nah, kalau memang hilang di tempat yang bersangkutan, berarti kan disinyalir ada upaya penghilangan barang bukti kan? Nah, kenapa penghilangan bukti ini tidak diselami oleh penyidik kepolisian? Gitu. Kenapa tidak dikembangkan ke sana? Gitu. Ya masa bisa hilang di rumah sendiri gitu kan? Betul. Nah, kita yang buat nih perjanjiannya, Bank Mandiri yang buat perjanjiannya, ya di dalam kantor Bank Mandiri, hilang di kantor Bank Mandiri. Siapa tersangka yang menghilangkan barang buktinya? Kan nggak mungkin orang lain. Karena Ya di kan? rumah sendiri. Karena di rumah sendiri, Betul. ya kan? Iya, masa ada orang pencuri masuk di Iya. Masa ada pencuri, udah ada satpam kan gitu. Iya. Kalau ada pencuri pun berarti yang nyuri siapa? Rendah. Orang dalam, kan gitu. Betul, ya, orang dalam. Orang dalam yang nyuri. Iya sih. Kan gampang aja Tapi berarti ini pegawai yang dulu ngurus kredit dengan Pak Melvin ini rata-rata udah pada keluar ya, Dak, berarti? ada katanya sekitar 2 orang itu sudah resign. Oh, udah resign. Nah, itu makanya dibilang memang sudah diperiksa ya, sudah diperiksa. Nah, cuma masuk Pak Beni kemarin itu didalami lagi keterangan daripada si saksi 2 orang ini. Ya, dikorek lagi gitu lah, ya kan? Siapa tahu ada yang menutup-nutupi. Ya, polisi kan lebih tahu lah melihat psikologis seseorang yang sedang diperiksa kan mereka lebih paham lah, gitu kan? Itu yang maksudnya Pak Beni itu. Pak Beni aja terheran-heran kok bisa hilang sih, gitu. Ya kan? Biasanya Bank Mandiri kan itu satu berkas. benar, Bank Mandiri bilang lagi kan, bilang pada saat rapat koordinasi itu dimusnahkan. Dokumen itu nggak boleh dimusnahkan kalau sebelum lebih dari 10 tahun. Ya. Dan itu dilindungi undang-undang juga. Bang. Undang-undang memang ada kok persyaratannya memusnahkan Pemusnahan dokumen. Kita aja kalau ditanya berkas perkara kita 10 tahun lalu masih ada, kan gitu. Ya sih. Masih diarsip sama Kong Dayat kan. Lah ini masih baru berapa tahun Masih gitu. berapa tahun udah hilang, Tiba-tiba hilang. dimusnahkan. Kan nggak Iya. mungkin Iya, dimusnahkan. benar. Iya sih. Jadi aneh gitu kan. Nah, jadi menurut kita juga ya sama-sama jujur lah kita kan gitu. Kita buka aja kenapa siapa yang mau dijaga di sini? Apakah oknumnya? siapa oknumnya? Siapa yang mau kita lindungi di sini? Iya, betul. Kan gitu. Iya. Apakah ada pejabat bank yang harus kita lindungi? Iya. Ya kan? Ataukah ada oknum lain? Betul. Gitu. Karena kan itu dokumen dari nasabah juga. Iya. Ya bank ini kan giliran orang misalnya tertunggak kredit dia nagih-nagih. Nagih Iya. dinas. Saya ya Pada turun koleksinya ya kan ah, biasanya. kan Ahli collection juga nih, Ahli collection. ahli finance juga nih. jadi jangan nakal lah gitu kan. Itu makanya saya tekankan ke Bank Mandiri kemarin. Siapa sih yang kalian tutupin gitu kan? Siapa sih yang kalian lindungin? Tapi Bang, ada nggak sih Bang, kalau misalkan ya upaya-upaya perdataan juga itu bisa nggak sih kira-kira menurut Abang? Untuk kerugian- Kalau segala upaya hukum itu pasti bisa, Hmm. ya, termasuk keperdataan pun bisa. Hmm. Tapi kita mau masuk ke ranah pidananya dulu, ya, karena unsur-unsur pemidanaannya kami anggap cukup, gitu. Kita anggap cukup. Gitu. Jadi kita masuk ke pidananya dulu, gitu kan. Karena ini bukan soal pengembalian ganti rugi lagi, gitu. Bukan soal pengembalian ganti rugi, karena akibat dari si debt collector tadi atau si orang mandiri tadi yang menagihkan kepada orang tuanya, ya kan? Akhirnya sampai jual perhiasan, jual apa untuk jual berarti kan sudah ada pemaksaan di situ kan, gitu. Jual aset semuanya Bang. Iya. Lah sebenarnya kalau bicara gugat menggugat sebetulnya bank kan gampang, gampang aja. Ketika orang one prestasi misalnya terhadap kredit, Iya. gugat aja, gitu kan. Iya, Bank kan bisa menggugat. Tapi ya kita ketahui lah kasus-kasus yang sering kita tangani kan, Iya. yang sering terjadi kan jarang juga bank menggugat nasabahnya karena one prestasi.
ya kan? Bank atau leasing kan lebih memilih untuk menurunkan pasukan lapangan kan daripada ya kan? Karena lapangan lebih cepat, Bang. Eksekusinya langsung. Dan lebih irit mungkin, Iya. lebih irit ya kan? Betul kalau itu. Ah, Kan kemarin udah Kompolnas, Bang. Berapa lama kira-kira, Bang, sampai ada respon lagi nih, Bang? Udah ngasih LO juga kan Abang kemarin juga. ya, jadi ini kan kita tunggu. Artinya berdasarkan LO itu kan, toh Pak Beni juga sudah menekankan untuk diperiksa lagi. Sekarang tinggal kita tunggu. Yang harus kita lakukan adalah memfollow up ya hasil pertemuan rakor ya yang di kantor Kompolnas. Setelah LO kita sampaikan, itu yang harus kita rutin tanyakan terus. Oh. Follow up. Ya di negara ini kan kalau nggak diingatkan kan lupa kan, Iya. ya kan? Iya, Bang. Sama kayak kau kan, misalnya. Kalau nggak diingatkan untuk menyelesaikan kerjaan kan lupa kan, Lupa lagi. lupa lagi. Emang harus di follow up terus. Harus di follow up terus. Karena kerjaan datang lagi. Jadi Iya, benar. kerjaan kan Tinggal lagi. numpuk terus. Itu Kita kan harus saling mengingatkan. Iya, betul. Ya kan negara ini lupa perkara bertahun-tahun udah akhirnya close case. Iya. Dibilang udah daluarsa, dibilang udah ini, akhirnya SP3 ya itulah Untung negara kita Republik Indonesia ini kan gitu. Ya, makanya dibilang kan no viral no justice, Iya. ya kan gitu. Nah Pak Melvin sudah memviralkan berita ini ya kan, kasusnya ini. Dia terus continue. Aku rasa juga kayaknya obrolan kita sekarang ini bisa viral juga ya. Nah saya yakin ini pasti viral ini. Pasti viral juga Iya, nih. viral. Nih untuk Bank Mandiri juga nih. Bank Mandiri. Tolong didengar juga ini. Didengar, ya kan? Dilihat, didengar. Iya, di Rut Dan Mandiri. tindak lanjutin juga. Di Rut Mandiri bisa dong panggil, tekan pimpinan cabang tahunannya, tanyain kan gitu. Iya. Karena kan ini masih satu korporasi gitu ya. Benar. Betul. Kalau misalnya Bank Mandiri itu jelek karena salah satu cabang, Nah, ya kan? Berarti yang jelek kan seluruh Bank Mandiri. Seluruh cabang juga. Iya. ya, satu jelek ya atasannya yang Jelek. harusnya kan. Benar. Sama aja kayak polisi misalnya beberapa belakangan ini ada oknum-oknum polisi. Akhirnya yang kena kan seluruh institusi kepolisian. Iya. Jadi jelek di depan Jadi masyarakat. jelek. Tapi kalau tegas pimpinannya, kayak Pak Sigit tegas menindak para oknum-oknum polisi, ya dia tumpas kan gitu. Nah itu yang harus dilakukan oleh Bank Mandiri juga. Jadi jangan diam. Gitu, kan. Kalau udah lihat juga udah tahu masalah kasus ini ya tindak lanjuti aja. Tidak lanjuti. Apalagi pimpinan itu kan apa ya contoh gitu bagi bawahan-bawahan juga Benar. gitu, Benar. yang harus dijalankan. Makanya nih ya kita harus follow up kasusnya Pak Melvin ini sampai selesai. Kita kawal sampai selesai. Iya. Kita kawal terus sampai ada ujungnya adalah keadilan untuk Pak Melvin. Kan itu saja. Seperti ini juga keadilan untuk semua. Betul. SP, law office. Iya. Untuk kita itu. Harus itu yang terjadi kan, jangan sampai. Jadi jangan biar gini, biar bank ini juga nggak semena-mena kan. Nah, ada berapa banyak kasus bank yang kita hadapi kan? Betul, Bang. Nah, bank BTN, bank apa lagi, bank BCA, itu kan kita hadapin semua kan. Jadi supaya terbuka mata masyarakat gitu, kebobrokan ini. Kalau perlu segala upaya lah kita. Segala upaya. Untuk keadilan ini kayak gitu. Ya, Soalnya no viral, no justice. justice. Betul itu. Dan ini bakal viral. Ya. Lihat justisia ruat kelum, kan gitu. Betul. Itu bro. Paling kita terus follow up aja lah Bang ya. Gelap ya sama ya kita ya terus memberikan edukasi melalui media sosial ya, memberikan apa namanya masukan kepada polisi, kepada Bank Mandiri kan, Betul dah. supaya Kita kelar. juga bukan menganggap Bank Mandiri itu sebagai lawan. Ya enggak. Oh, kita juga nasabah juga. Kita ini kan satu NKRI ya, kita juga masih Betul. menggunakan jasa bank gitu kan. Iya. Tapi bukan berarti kan tidak semua orang di institusi Bank Mandiri itu jelek kan gitu. Betul.
Tapi jangan karena oknum ini membuat Bank Mandiri jelek tuturnya. Nah demikian juga Polri, ya kan? Kalau penyidik Polda Sulut juga hanya begitu-begitu saja misalnya ya, tidak memfollow up apa yang sudah kita rapatkan di Kompolnas, ya berarti kan menambah buruk citra polisi. Ya. Ya tetap kita apresiasi sejauh ini penyidikan yang sudah dilakukan Polda Sulut, itu tetap kita harus apresiasi. Tapi jangan karena belum ditetapkan tersangka atau apa mengurangi, ya, jadi mengurangi kualitas penyidik Polda Sulut. Itu yang kita harapkan. Ya, semoga lah juga kasus ini cepat selesai juga lah. Iyalah. Biar Pak Melvinnya juga dapat keadilan. Iya. Dapat keadilan dan juga citra Polri juga sebagai apa namanya perbankan juga bisa kembali lagi. Benar. Kalau udah baik gitu. Tapi hukumnya ada. Yang lebih tindak lanjut, ditindak. Ya, itu sih sebenarnya. Tapi boleh ya kita ulas Ya. ke belakang ya, terkait yang orang tua Pak Melvin yang ditagih sama collectionnya Bank Mandiri sampai jual aset itu, kalau boleh tahu nih, keterangannya itu Pak Melvin itu udah nunggak berapa lama ya? Ya artinya kan kalau ya setelah adendum ke jadi kan itu penagihan itu 2019 ya kan. Nah, adendum pertama 2014, adendum 2 2015, adendum 3 2016 kan. Berarti kurun waktu 2016 ke 2019 kan gitu. Nah, jadi kan karena adendum 3 ini 2016 berarti kan numpuk-numpuk dianggap tidak bayar hutang gitu kan. Nah, karena nambah terus dia gitu. Ya kan? Harus padahal sementara sisanya itu hanya 69 juta. Gitu. Iya. Nah, kalau memang mau jujur kan sebenarnya pada saat dia adendum 2 itu sudah ini kan tinggal dikasih tahu saja kan. Betul. Utang tinggal sekian gitu kan. Seharusnya seperti itu sih. Artinya kan sebenarnya di bank itu kan ada upaya restrukturisasi. Benar, ada misalnya, restruk namanya. ya kan? Ada upaya lain-lain lah gitu kan. Nah, sebenarnya kan bisa begitu gitu. Tapi kenapa ujuk-ujuk ada adendum 3 gitu. Tapi di hadapan notaris juga. Kalau itu kan kita nggak tahu di hadapan notaris atau enggak ya. Saya pikir kalau di hadapan notaris juga kan itu berarti konyol juga notaris ya kalau nggak ada orang. Tapi seharusnya Kena politik. bukannya seharusnya itu kalau tanda tangan kredit gitu di depan notaris ya, Dok? Ya idealnya kan seperti itu. Iya, jaminan Walaupun kan sertifikat kita rumah. tahu kan syarat sahnya perjanjian kan bukan karena di hadapan notaris kan. Iya. Berarti yang penting ada kesepakatan, Iya, ada betul. sebab yang halal kan gitu. Jadi perjanjian di bawah tangan pun kan sah-sah saja. Iya. Ya kan? Cuman kalau ternyata di depan notaris kan berarti kacau juga notarisnya kan. Iya, betul sih. Bisa kena serang lagi. Bisa kena serang lagi notaris. Bisa kena juga. Kena serang Iya kan? lagi. Iya. Pak, karena dia harusnya lebih tahu hukum kan. Iya. Nah, ini masalah perjanjian lagi. Iya. Jadi, Iya. Ini Bang, untuk penutup aja lah Bang. Ya. Abang ada nggak yang mau Abang sampaikan lah dulu untuk kasus Melvin ini Bang, ke depannya untuk Ya. yang terkait ini Bang? Oke, ya. Yang pertama, ya seluruh orang-orang atau pihak yang hadir pada saat pertemuan tanggal 6 Juni di Kompolnas, ya harus mematuhi, ya kesimpulan rapat, ya khususnya penyidik yang dimintakan untuk memeriksa kembali, ya kasus itu. Nah, kalau kita penasihat hukum sudah melaksanakan tuh tugas Pak Beni suruh kita menyampaikan legal opinion, sudah kita sampaikan, sudah kita laksanakan. Ya kan? Jadi tinggal penyidik dan Bank Mandiri. Pak Beni juga minta Bank Mandiri untuk kooperatif, membantu proses penyidikan. Ya, tuh jadi itu harus dipatuhi. Ya, yang kedua kita harus menekankan kepada penyidik untuk mencari adendum 3 perjanjian itu. Kalau tidak ditemukan, maka kami minta polisi juga harus mengembangkan kepada pidana penghilangan barang buktinya.
ya. Nah itu harus dijalankan. Yang ketiga, Bank Mandiri jangan main-main, ya, jangan merasa kuat, ya. Ingat bahwa Bank Mandiri itu juga besar karena ada nasabah. Ya. Kalau nggak ada nasabah, nggak ada yang bisa bayar gaji kalian, gitu ya. Betul. Karena dari uang nasabah lah yang bayar gaji kalian, putar-putar, ya. Jadi ingat itu, kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat, ya. Jadi rakyat itu harus jadi segala-galanya, ya. Masyarakat itu harus diutamakan. Jadi jangan main-main, jangan mempermainkan, ya. Ini pesan juga kepada Pak Direktur Utama, ya, supaya lebih mengawasi. Dan juga kepada OJK, ya. OJK lembaga yang dibentuk untuk mengawasi, ya, bukan hanya untuk sekedar memperoleh izin mendirikan bank, tetapi pengawasan bank, operasional pelaksanaan bank itu juga penting. Jangan lempar tangan ke sana, lempar persoalan ke lembaga lain. Fungsi itu artinya mengawasi, ya. Bukan hanya untuk memberikan izin mendirikan, ya. Gede juga biaya mendirikan izin bank ini, ya. Yang berapa dah? Nggak tahu juga. Pokoknya gede lah. Gede lah ya. Besar itu udah. Gede lah ya. Ya, gede. Jadi jangan itu, ya. Iya benar. OJK udah diberikan kewenangan itu karena sebagian kewenangan dari BI itu diserahkan kepada OJK. Betul. Jadi itu. Lalu yang terakhir kepada seluruh masyarakat mohon dukungan dan doanya, ya, supaya persoalan ini Pak Melvin bisa mendapatkan keadilan, ya. Jadi kita harus satu rasa, ya, satu rasa. Karena bukan nggak mungkin, walaupun kita tidak ada yang mendoakan yang jelek, bukan tidak mungkin persoalan itu hingga pada kita, gitu loh. Terjadi pada kita, ya. Supaya itu nggak terjadi lagi pada kita, maka yang ada di depan mata ini harus kita bereskan. Kan gitu kira-kira, ya. Itulah pesan pada para netizen. Oh, yang terakhir, Oh, ada lagi. jangan takut untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Karena Pak Melvin itu mendapatkan intimidasi, kekerasan, pemukulan memakai batu. Karena viralnya berita. Nah, Pak Melvin itu mendapatkan intimidasi yang kita tidak tahu itu siapa pelakunya, siapa yang berinisiatif, siapa yang menggerakkan, siapa yang memerintahkan. Tetapi kesimpulan sementara kita bahwa ini terkait dengan perkara yang sedang berjalan ini, ya. Jadi jangan pernah takut teman-teman, selama kita benar, jangan pernah takut. Tuhan beserta kita. Amin. Dalam banget itu, betul. Closingan yang bagus banget itu. Pesan moral juga. Ya paling itu Bang ya yang kita Ya. ngobrolin sekarang tentang Pak Melvin Bang ya. Ya. Semoga juga netizen juga bisa menjadi netizen yang baik lah. Dan juga bisa membantu kita juga Betul. menyuarakan keadilan. Ya sampai di sini aja mungkin ya. Ya. Obrolan kita. Mungkin sampai sini aja ya, Bang. Oke, sip. Oke, ya, sekian time out kita hari ini. Jangan lupa di subscribe aja untuk menonton video-video kami selanjutnya tentang edukasi hukum juga dari kantor kami juga. Dan juga jangan lupa like. Dah.